Amerika Serikat dan Iran dikabarkan akan mengadakan perundingan langsung Sabtu 12 April 2025. Perundingan itu disebut menjadi upaya terakhir untuk mengendalikan program nuklir Iran. Rencana pembicaraan langsung kedua negara itu pun menjadi sebuah langkah diplomatik yang cukup mengejutkan dunia internasional. Padahal sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menolak untuk melakukan pembicaraan langsung dengan AS. Apa yang sebenarnya terjadi? Akankah AS dan Iran akan duduk bersama berunding terkait program nuklir Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sejak Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran yang terakhir pada 2018, para negosiator dari kedua negara itu belum pernah bertemu secara langsung sejak saat itu. Kini, AS pun menghadapi tantangan untuk membongkar program nuklir Iran. Trump mengatakan pada Senin 7 April 2025, Amerika Serikat akan melakukan negosiasi langsung dengan Iran pada Sabtu 12 April 2025. US is high level, very high level. And we're dealing with the Iranians. We have a very big meeting on Saturday, and we're dealing with them directly. You know, a lot of people say, oh, maybe you're going through surrogates, or you're not dealing directly, you're dealing through other countries. No, we're dealing with them directly, and maybe a deal is going to be made. That would be great. It'll be really great for Iran, I can tell you that. But hopefully, we're not going to have to get into that. We are meeting very importantly on Saturday at almost the highest level, and we'll see how it works out. Trump pun mengancam jika Teheran tidak mau bernegosiasi dengan AS dan gagal mencapai kesepakatan, maka Teheran akan dalam bahaya besar. I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger, and I hate to say it. Great danger, because they can't have a nuclear weapon. So is that a yes? You know, it's not a complicated formula. Iran cannot have a nuclear weapon. That's all there is. So Can't have it. ready? Right now we have countries that have nuclear power that shouldn't have it, but I'm sure we'll be able to negotiate out of that too as part of this later on down the line. But Iran cannot have a nuclear weapon. And if the talks aren't successful, I actually think it'll be a very bad day for Iran if that's the case. Yeah. Jika perundingan langsung itu benar-benar terjadi, ini akan menjadi perundingan tatap muka resmi pertama antara kedua negara sejak Trump meninggalkan perjanjian nuklir era Obama 7 tahun lalu. Perundingan ini juga akan terjadi pada saat yang berbahaya karena Iran telah kehilangan pertahanan udara di sekitar situs nuklir utamanya karena serangan Israel yang tepat pada bulan Oktober lalu. Iran juga tidak dapat lagi mengandalkan pasukan proksi di Timur Tengah seperti Hamas, Hizbullah, dan pemerintah Assad yang sekarang digulingkan di Suriah untuk mengancam Israel dengan pembalasan. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pun mengkonfirmasi bahwa pembicaraan antara Iran dan AS akan dilakukan pada Sabtu 12 April 2025 di Oman. Namun, ia mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak langsung, yang berarti para perantara akan bekerja sama dengan kedua belah pihak. Ia menilai pembicaraan itu sebagai kesempatan sekaligus ujian, dan bola ada di tangan Amerika. Sebelumnya, atas perintah pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei, Iran telah menolak untuk duduk bersama para pejabat Amerika dalam perundingan nuklir secara langsung sejak Trump menarik diri dari kesepakatan terakhir. Namun, setelah Trump berbicara pada Senin 7 April 2025, 3 pejabat Iran mengatakan bahwa Ayatollah Khamenei telah mengubah posisinya untuk mengizinkan perundingan langsung. Para pejabat tersebut mengatakan jika pembicaraan tidak langsung pada Sabtu berlangsung dengan penuh hormat dan produktif, maka pembicaraan langsung dapat terjadi. Beberapa warga Iran antusias terkait perundingan antara AS dan Iran. Mereka berharap perundingan tersebut akan menyelesaikan kesengsaraan ekonomi mereka dan mencegah ancaman perang yang telah menjadi akut dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut dua diplomat senior Iran dan Seyed Hussein Mousavian, seorang mantan diplomat Iran sekaligus bagian dari tim perunding nuklir pada tahun 2015, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Stephen Witkoff, utusan Trump untuk Timur Tengah, akan memimpin perundingan pada hari Sabtu. Diketahui, kini infrastruktur nuklir Iran telah memberikan kemampuan ambang batas untuk membuat bahan bakar bom dalam hitungan minggu dan mungkin senjata penuh dalam beberapa bulan. Infrastruktur nuklir Iran sendiri telah beroperasi selama beberapa dekade dan tersebar di seluruh negeri yang sebagian besar berada di bawah tanah. Banyak warga Iran yang juga mulai berbicara secara terbuka tentang perlunya Iran membuat senjata. Namun, meski Iran memiliki infrastruktur nuklir, kini fasilitas nuklirnya tidak pernah serentan ini. Sebab, selain menyerang pertahanan udara Iran pada bulan Oktober, Israel juga menghancurkan fasilitas produksi rudal tempat Iran mencampur bahan bakar roket. Jadi, kemampuan Iran untuk memproduksi rudal baru untuk sementara waktu terbatas. Di sisi lain, Iran kemungkinan akan menolak untuk membongkar seluruh infrastruktur nuklirnya. Jika Iran benar-benar akan membongkar infrastruktur nuklirnya, berarti Iran akan mengakhiri situs pengayaan nuklir Natanz, menghancurkan situs pengayaan Fordo, dan itu berarti membongkar berbagai fasilitas lain yang tersebar di seluruh negeri di bawah pengawasan para negosiator internasional. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa setiap kesepakatan yang dihasilkan harus mengikuti apa yang disebutnya sebagai model Libya, yang berarti bahwa Iran harus membongkar dan mengirimkan seluruh infrastruktur nuklirnya ke luar negeri. Ya, itu tadi kabar perundingan langsung antara AS dan Iran yang rencananya akan diadakan pada Sabtu 12 April 2025. Akankah Iran benar-benar akan memenuhi permintaan AS untuk melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.